Selamat sore saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun saudara-saudaraku yang mengikuti siaran kami secara live streaming maupun nanti akan siaran tunda. Kembali bersama dengan kami Adonai Ministry dalam persekutuan doa pada sore hari ini. Mari kita serahkan hati kita siapkan hati kita mau datang kepada Dia. Sebelum bersama-sama kita fellowship bersama, kita menaikkan segala doa kita. Kita datang kepada Dia. Kita merendahkan hati kita di hadapan-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang benar-benar memperhatikan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk menaikkan segala doa-doa kami di hadapan-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, kami siap untuk kami mendengar Tuhan berfirman, Tuhan bersabda pada kami, menguatkan kami, bahkan mengingatkan kami untuk kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk doa kami, persekutuan saat ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Urapi kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mengikuti siaran ini secara live streaming, apapun keadaan mereka, apapun kondisinya, Tuhan, apapun beban yang dihadapi, apapun mungkin sakit penyakit yang dirasakan, Tuhan, kiranya acara ini Tuhan mampu menjadi berkat. Mereka yang merasa sakit ataupun mereka yang berbeban berat dipulihkan, mendapat urapan dari Tuhan, mendapatkan satu perbaikan, bahkan penyembuhan daripada Engkau saja. Kami serahkan Tuhan acara ini dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu, memuji dan menaikkan setiap doa-doa kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita akan nyatakan kerinduan kita. Kita mengatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang menjadi kekuatan, yang menjadi penolong bagi kita. Satu-satunya yang dapat kita andalkan di dalam setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan segenap hati kita katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan.
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penemuku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penemuku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penemuku, Tuhan pemuliku. Terima kasih Tuhan, Engkau pulihkan kami, pulihkan kami Tuhan, Engkau pulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh memuliakan-Mu, menyembah-Mu Tuhan, dan kami mau menyerahkan keberadaan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Sekali lagi Tuhan, biarlah persekutuan saat ini Tuhan benar-benar memberikan perubahan dalam kehidupan kami, memberikan pencerahan dalam hidup kami Tuhan. Karena sungguh-sungguh Tuhan, ketika kami selesai mengikuti persekutuan saat ini, kami beroleh berkat-Mu, kami beroleh rahmat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Setiap hari kita diberkati Tuhan. Amin. Setiap hari Tuhan memberikan satu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kita mau katakan dengan sayap Tuhan, dengan naungan tangan Tuhan, kita aman, kita damai. Firman yang menguatkan kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan persiapkan hati kita. Kita mau katakan firman-Mu Tuhan menguatkan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan segala hati kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap
dari Tuhan sudah kami terima di tahun 2024, di awal bulan tahun Januari ini. Biarlah berkat kasih anugerah yang di dalam nama Bapa Yahweh memberkati dan mengurapi setiap kami. Haleluya. Amin. Oke, renungan saya bagikan tentang kekuatan rendah hati, ya. Bagaimana kita punya kekuatan dalam hal kerendahan hati? Wah, ini dahsyat banget. Untuk kita punya rendah hati itu gak gampang. Karena dari awalnya kita sudah punya bakat itu sombong, ya. Setiap orang pasti punya sisi-sisi gelapnya. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Makanya di sini Amsal katakan begini, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Arti katanya begini, ya, lebih baik kita kumpul di orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang dikumpulan orang pencemooh. Mazmur 1, itu ayat yang ke-1, yang kesukaannya, ya kan? Katakan apa? Merenungkan firman pagi, siang, dan malam. Makanya dikatakan lagi di Mazmur 138 ayat ke-6, ya, Tuhan itu tinggi, namun dia melihat orang yang hina dan mengenal orang-orang yang sombong dari jarak jauh, ya. Makanya kadang begini, jangan dipikir Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak ngerti. Apalagi di tahun-tahun ini adalah tentang apa? Menjaga mulut, pegaler. Bagaimana kita menanti janji Tuhan tergantung kita punya sikap mulut, ya. Kemarin ada streaming dari Dedi ini, ya. Saya tersentak dengan kata-kata begini. Ada satu parasan bilang begini, kan Dedi lihat saksiannya. Loh, kamu ini mau kemana? Dia bilang apa? Saya sedang menanti bahwa berkat itu yang dinantikan sudah terjadi. Saya bilang, wih, boleh juga ya. Itu bagi saya yang menyentuh, ya. Bagaimana kita melihat di tahun-tahun ini, gitu, bagaimana Tuhan akan membuat semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang penting apa? Jangan ada kesombongan. Yang penting apa? Jangan ada dusta. Jangan ada perkataan yang bukan daripada Tuhan. Nah, pada hari ini saya dengar kesaksian lucu sekali, ya. Bagaimana orang menilai, bagaimana orang menyampaikan isi hatinya itu ya gak sesuai. Nah, kita bisa melihat kadar orang ini, kalau dia punya satu perkataan yang membangun, itu berarti orang itu udah dipulihin. Sisi gelap hidupnya tuh udah gak ada lagi. Makanya kemarin dibilang begini, bahwa happy-happy aja. Ada TikToknya begitu. Yang penting happy-happy aja. Nah, yang saya lucunya lagi, bahwa tahun 24 ini ya joget aja. Saya bilang ya benar juga sih. Kalau tahun 2024 hidup kita masih seperti yang dulu, ya udah tenggelam, kata Sri Mulyani, ya, dia bilang tenggelam gitu kan. Tapi saya tersimak dengan kata gini, sedang menantikan berkat Tuhan di tahun 2024 ini pasti terjadi, ya. Makanya dibilang orang mau ngomong apa, udah yang penting joget aja. Makanya tadi di TikTok saya bikin kata-katanya itu lucu dengan gambar diri saya, ya kan. Yang penting apa? Berjoget, ya kan. Di TikTok saya bikin ada gambar joget, ya benar juga ya, Ded. Kalau tahun ini kita tidak punya satu joget sama Tuhan, wah itu bahaya. Karena orang prediksi. Dan ada lagi orang TikTok bilang begini, saya ini indigo. Kalau perkataan saya nggak benar, di atas ketiga pemimpin ini salah satunya ada stroke, hapus akun saya. Loh, hapus akun mah gampang, betul nggak? Ya. Kalau dia hilang dari bumi, itu saya ya dahsyat. Kok bahasanya lucu? Nah ini tadi kan masalah kerendahan hati. Berarti orang yang ada di TikTok itu tuh sombongnya halus, ya, tersembunyi, sisinya belum dimenangkan, belum dimerdekakan. Bangga banget sih jadi orang indigo gitu kan. Kalau saya sih bangga, anaknya Tuhan Yesus. Makanya ada lagunya apa? Saya bangga memiliki itu Allah sepertimu, ya. Itu dia. Harusnya kita bangga menjadi saksi Tuhan, menjadi suratan yang terbuka. Makanya kenapa kehidupan kita nggak mengalami satu breakthrough itu tadi. Sikap kerendahan halus itu yang nggak ada dalam diri kita. Karena apa? Kita belum dirubah. Ke gereja iya, baca Alkitab iya, berkarunia iya. Hidupnya tapi itu nggak benar. Ya, kemarin saya cari orang
Ya kan, di satu tempat ibadah. Karena kalau mau ketemu orang ini harus di tempat ibadah. Karena apa? Apa yang dibawakan di dalam setiap penyampaian baik bicu maupun apa tuh berbeda. Integritasnya tidak ada. Tapi di tempat ibadah, wih getar-getar. Dia bilang, amin, amin, aminnya teriak. Tapi hidup realita pertanggungjawabannya tidak ada. Bohongnya itu berjalan. Makanya orang sombong kebanyakan bohong. Ya, makanya kalau orang yang tulus, murni dan jujur, pasti Tuhan bukakan dan singkapkan. Gak usah cari-cari deh. Di mana ada kebenaran, di situ Tuhan hadir. Kita katakan begitu. Makanya kalau orang-orang yang tidak punya kebenaran, berarti tidak menghidupi Alkitabnya. Karena apa? Tidak merenungkan firman-Nya pagi, siang, dan malam. Makanya jangan ada perkataan yang sombong. Contoh, jangan suka menghina orang. Ya, jangan suka ngomongin orang. Karena kita nggak tahu kita ini seperti apa nantinya. Contoh, kemarin saya ada di tempat rumah anak raja. Ya, keren banget. Dia bilang apa? Menampung bayi yang terlantar. Nah itu yang salah tuh. Menampung bayi yang terlantar. Harusnya tidak boleh. Kalau rumah anak raja, ya sudah. Jangan ada lagi kata bayi yang terlantar. Waktu saya melihat itu bayi, saya menangis. Kok orang bisa ya berbuat sombong? Kok bisa ya orang melakukan hal yang begini di atas anak ini? Baru saya masuk, saya terbelalak melihat satu orang anak wanita. Dia langsung senyum, ya kan? Tersentuhlah hati saya di situ. Aduh Tuhan, ini boleh juga nih diambil jadi anak, gitu kan? Terus tak tanya-tanya, bagaimana ya? Saya ingin ambil anak, tapi saya tidak menikah. Basa-basi. Oh Bu, ada webnya gini-gini. Coba deh, kurang lebihnya harus berapa yang saya kasih buat administrasinya. Wow, nominalnya gede banget. Saya bilang, Tuhan, orang kok ngambil anak buat cara yang benar, tapi harus nominalnya kok gede gitu kan? Karena apa? Saya akan didik buat anak ini punya masa depannya itu penuh dengan pengharapan, supaya anak ini tidak punya jati diri yang rusak. Akibat apa? Perbuatan orang tua yang nggak bertanggung jawab. Ya, makanya kalau dosa itu paling cepat banget nih, paling enak daripada jaga kekudusan. Makanya kadang begini, kita aja yang sudah berubah, kita yang sudah bertobat, kadang celah iblis melihat lagi ke belakang. Untuk apa? Kita menikmati lagi masa-masa bodoh kita. Tapi kalau kita kuat dalam Tuhan, nggak ada lagi. Makanya belum tentu jaminan seorang pengkhotbah itu dia punya gaya hidup, gitu, dia punya sikap, mulutnya itu sama. Tadi baru dibahas hari ini, ya, ada orang mau cross check tentang hidup saya. Tapi saya bilang, kamu dulu yang cerita apa yang orang ini bicara tentang diri saya, baru nanti saya tak ceritain. Nah itu tadi, betul nggak? Kita tidak mencari-cari, tapi orang yang datang mencari kebenaran. Makanya orang yang punya kebenaran mau diputar gilingin apa? Bilang aja gini, ayo kita joget aja. Ya, itu saya suka sekali. Makanya tadi saya tonton YouTube Dedi saya itu berulang-ulang sampai saya bikin di story, di status, sedang menjemput berkat di depan mata. Saya bilang iya, asal apa? Integritas kita, karakter kita tuh benar. Bukan kayak orang ini jago khotbah tapi dia bilang, masa sekelas kakak ini terkenal, kok begini gaya hidupnya? Loh, kamu udah lihat dirimu, harusnya kamu lihat dirimu dulu, baru kamu bicara saya. Ya, kalau kamu sudah benar, jangan bohongin jemaat. Saya bilang gitu kan, boleh kamu mengkritik saya. Saya kritik orang ini sampai jam 11:30 malam di pinggir jalan loh. Jangan ada lagi penipuan. Kalau beruri lagunya apa? Jangan ada dusta. Betul nggak? Ya. Lagunya gimana? Jangan ada. Aku begini adanya, gitu. Kuakui keputusan, gitu dia judulnya beruri jangan dusta. Ya. Tapi saya terkenal dengan lagu papa saya gini, Christine Panjaitan. Katakan sejujurnya. Ya kan? Katakanlah, katakan sejujurnya, ya. Apa mungkin? Jadi kalau bapak saya mau nilai saya bohong, tahu banget. Asma, katakan sejujurnya. Nah, kalau sudah papa saya bilang katakan sejujurnya, saya paling diam.
Ya kan? Karena apa? Papa saya penggemar lagunya Christine Panjaitan. Saya belajar dari sehidup papa saya. Kalau kamu benar di rumah, pasti kamu benar di luar. Kalau kamu gak benar di dalam, kamu gak akan benar di luar lah. Sampai sekarang tuh masih saya ingat pesan papa saya. Nah kita punya papa masing-masing, punya mama masing-masing. Pasti punya gayanya juga sama. Seperti ibu yang kemarin saya ketemu ya di tempat anak-anak yang dianggap apa ya? Gak disepelekan lah bayi ini. Dibuang, kasar kalau dibuang. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang benar yang mana. Ibu ini bilang begini, dari awal saya masuk ke sini, saya sudah rasa, maaf ya, dia bilang gini, payudara saya ada di atas anak ini. Bergelorak, saya baru pulang dari umroh. Tuh, kamu bersyukur kedatangan dukun, saya bilang gitu. Saya sampaikan pesan Tuhan atas ibu ini suka. Ya udah kalau gitu, besok saya akan datang dengan suami saya. Ya, ini mirip dan nanti kedepannya anak ini begini. Ya, terus saya sampaikan pesan lagi dengan tuh orang yang sebelahnya. Begini. Makanya kalau orang punya satu hal keintiman akan Tuhan, ya, nggak tahu tuh perjalanannya, ada cara Tuhan tuntun, ya. Buat apa? Memenangkan nama Tuhan, ya, untuk menjadi bahan kesaksian. Di luar dia mau terima Tuhan Yesus apa enggak, itu urusan dia. Bahkan hari itu juga sama, di pasar kita belanja, ibu ini kaget. Saya sampaikan pesan Tuhan buat orang ini nangis di jamaah Tuhan. Kok dia bilang begini, ibu kok bisa ya begini-gini? Iya, karena apa? Tuhan yang ngomong. Kalau nggak Tuhan yang ngomong, saya ngapain? Nggak ada artinya, saya bilang gitu kan. Nah, makanya yuk malam hari ini kerendahan hati mengalahkan kesombongan. Karena apa? Kalau sombong kita nggak diteken, ya, rendah hati itu nggak akan muncul. Kalau proses kita nggak direndahkan orang, nggak tahu murninya kita tuh seperti apa. Ayo, siapa yang mau terima proses? Saya mau. Karena apa? Biar tahu, biar saya jangan sombong, ya. Biar tahu, saya sadar diri. Siapakah aku ini, Tuhan? Ya. Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Makanya begini bahasa kasar saya ya, lu jangan sombong deh, lu tuh gak ada artinya. Kalau kita ya gak dilahirkan ke bumi, gak mengalami satu keselamatan, gak mengalami satu hal perjumpaan, nah itu dia hidupnya rusak. Ya, makanya setiap hari itu kita perlu ada pengakuan. Karena apa? Akui semua kesalahan dan dosa-dosa setiap kita. Ya, contoh, kemarin ada yang meninggal, orang kota Semarang, saya hadir. Dia kaget. Anaknya meninggal, saya datang. Mantunya meninggal, saya datang. Dalam waktu 5 tahun. Jadi anaknya meninggal, bayinya 2 tahun. 2 bulan. Selang 5 tahun, mamanya dipanggil Tuhan. Saya bilang gini, aduh Tuhan, itu anaknya gimana ya? Gak ada figur papa dan gak ada figur mamanya. Coba saya bilang begini, boleh lihat foto anaknya Bu? Dikasih lihat. Saya ngomong, akhirnya ini Tuhan, saya mau pulang dari rumah duka apa enggak ya? Tuhan bilang, enggak, ikut ibadah malamnya. Ya, sudah saya ngalah. Akhirnya saya bilang, oke Bu, kita berdoa. Dipanggil lah tuh anak. Saya berdoa di tempat itu, dilihatin. Gitu. Akhirnya anak ini disentuh,
Sampai mamanya bilang ini, kok bisa ngerti ya Bu? Ya, oh ibu baru ngomong sekarang. Kayak ibu gak ngerti saya pas saya berapa tahun yang lalu baru kenal ibu. Saya bilang gitu kan. Nah, kita melihat di rumah duka aja Tuhan buat rekonsiliasi. Di rumah duka aja Tuhan punya miracle. Ya, saya ketemu dengan orang yang tidak pernah saya ketemu. Sekalinya orang ini ketemu, lihat saya kaget. Saya bilang, wah ini orang punya dosa. Kalau orang gak punya dosa, beda ketemu saya. Ketemu lagi, yang lainnya. Ketemu lagi. Cuma saya bilang gini, kasih Tuhan mengalir di atas orang ini. Makanya kalau kita lihat Yesaya 14 ayat 12 dan 15, ya, bagaimana menara Babel itu diruntuhkan. Ya, karena apa? Kesombongan tadi itu manusia. Makanya di ayat 12 sampai 15, ya kan? Bagaimana kita melihat kesombongan yang tadi berkata, aku hendak naik ke langit. Nah ini dia. Ingin sama dengan Tuhan, ya nggak bisa. Ya, makanya di sini dikatakan apa? Bintang timur adalah Lucifer. Malaikat Tuhan yang diusir dari surga karena apa? Ingin sejajar dengan Tuhan, lupa diri. Nah ini saya suka dengan kata lupa diri. Sama seperti manusia. Waktu belum apa-apa, biasa. Bahasanya enak. Tetapi setelah Tuhan pulihkan dan upgrade hidupnya, beda gaya, beda bahasa. Nah ini dia. Itu kesombongan yang halus. Kembali. Gampang banget kok kalau saya bisa lihat orang itu tulus dan murni. Gampang sekali kok kalau kelihatan orang itu bohong apa enggak. Berjalan dengan waktu saya bisa tahu. Apalagi kalau saya tidak suka dengan orang ini, kalau saya juga tuh ngamuk-ngamuk, berarti ada spiritnya di dalam yang gak beres. Baru saya bisa tahu, mengerti. Oh pantas saya tidak suka dengan orang ini ya. Ternyata orang ini begini. Tuhan baru singkatkan. Nah, makanya kalau dilihat di Kejadian 3 ayat 4 dan 6, ya kan? Bagaimana juga setan, gitu, Lucifer tadi menggoda seorang perempuan tentang buah pohon yang baik dan buruk, ya kan? Makanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kalau enggak, kita udah nyaman loh, nggak ngalami COVID, nggak ngalami krisis. Contoh di kota Semarang, ya tadi pagi saya makan, sebelum makan saya pelayanan dulu rumah sakit. Semalam jam 9 sampai jam 10, tiba-tiba muncul tuh makhluk di depan mata saya, depan kos saya. Darah Tuhan Yesus. Mbak kosku tuh enggak tahu. Coba saya bilang, Tuhan ada apa ya? Jantung saya langsung duduk. Mbak kos itu keluar dari kamar, saya basarok. Hirolabashikaralama, Tuhan ada apa ya? Ternyata apa? Saya lihat bapak itu, saya tanya sama putrinya, maaf, jam 9, jam 10 papamu reaksinya gimana? Oh iya ngamuk-ngamuk. Enggak sewajarnya gini-gini. Iya karena apa? Roh maut. Orang yang pernah saya baru jumpai sekalipun bapak ini, ya. Tapi sudah ada Tuhan taruh beban di sini. Sampai saya bilang, Tuhan ada apa ya dan kenapa ya? Ternyata apa? Saya harus sampaikan buat bapak itu. Karena yang di sebelahnya, gitu, dikuasai spirit yang lain, jadi mengganggu bapak ini dalam kondisi lemah. Ya sama waktu saya disantet. Sakit tangan saya, sakit perut saya. Tapi saya punya roh yang kuat. Walaupun fisik saya lemah, santet itu gak akan bisa di atas 3 kota, di atas 3 perempuan yang coba-coba gitu mengganggu biji mata Tuhan. Coba kalau saya gak punya kemurnian. Makanya tadi dibilang begini. Saya kemarin gak sengaja, ya, saya buka TikTok, orang yang gak kena disantet adalah orang yang punya jujur dan murni. Saya bilang, yes, itu ada di saya. Karena apa? Orang itu pernah masuk ke dalam dunia yang begitu. Makanya saya tulis lagi 10 ciri-ciri perempuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Begini. Saya bilang, iya, saya harus ada masuk di antara 10 kata-kata itu Tuhan. Kita perkatakan, ya. Makanya kesombongan adalah sesuatu hal yang kita melawan keputusan Tuhan. Pemberontakan itu juga sombong.
tapi sombong halus, ya. Biarlah di tahun Pedalet, mulut adalah satu hal jawaban dari setiap kita anak-anak Tuhan, ya. Bagaimana kita melihat Yesaya 22 ayat 2, ya kan? Tuhan akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada dapat yang membuka. Jadi kalau Tuhan sudah menaruh satu kunci, yaitu rumah Daud ke dalam kehidupan kita, pegang kuat-kuat. Desember lalu, saya ketemu rekan di kota Solo. Emang dia bilang mau kasih saya kunci Daud. Ternyata saya ambil, saya pajang tuh kunci Daud di kamar saya. Kalau kamar saya tuh kamar penuh lambang-lambang profetik. Ya, bahkan tabut aja itu ada 2, yang ada kacanya, nggak ada kacanya. Tadi saya lihat lagi kunci di depan TV saya perkatakan Tuhan di tahun ini Adonai dan Lasma harus membuka pintu-pintu yang tertutup berabad-abad. Adonai harus punya satu tempat, rumah keintiman, rumah untuk orang ditenangkan, rumah buat pemulihan. Saya sedang mengandung berapa tahun, tapi nggak tahu kandungan ini akan meletasnya kapan, keluar dan lahir. Saya juga nggak tahu, tapi saya tahu tahun-tahun ini hamba-hamba Tuhan udah bilang apa? Open the door, perkatakan. Iya. Makanya saya harus perkatakan. Makanya kita melihat, ya, pintu-pintu yang dibukakan bukan hanya materi keuangan, kesehatan, ya, usaha, pemulihan, dan yang lain-lainnya. Makanya kalau kita mau menerima kunci Daud, ada 5 karakter, ya. Pertama, karakter Daud, dia adalah intim dengan Tuhan. Daud adalah punya kerendahan hati. Daud suka memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupannya. Bahkan Daud juga mempunyai satu hal penyembahan. Bahkan Daud menjaga kehidupannya, ya. Bagaimana kita melihat bahwa karakter Daud itu di Mazmur 27 ayat keempat. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, gitu. Selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadaratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ya, Mazmur 27 ayat 4, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Seumur hidup lo, ya, tinggal di dalam rumah Tuhan, ya. Bagaimana dia menyaksikan tentang apa? Kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Nah, ini dia, seumur hidup kita penyembahan aja sama Tuhan dah ada 2,5 jam. Udah bosan. Betul. Ya. Makanya kadang penyembahan nggak harus ada di ruang doa, di motor, di mobil, di kereta, di pesawat, ya nyanyi aja, ya. Yang penting apa? Hidup kita memuliakan, roh kita bermazmur bagi nama Tuhan. Makanya menyaksikan kemurahan Tuhan, kesaksian itu harus ada. Bukannya mulut kita ini dipakai bicarakan orang atau merendahkan orang. Wah, itu yang repot. Saya nggak pernah mau merendahkan orang dari dulu. Karena apa? Takut. Belum tentu yang orang itu, maaf ya, miskin, nggak mungkin nggak punya perubahan. Punya.
sendiri bukan terlahir dari orang keluarga yang kaya, dari keluarga ya itu tadi bermasalah, dari keluarga yang hidup apa adanya. Cuman papa saya bilang begini, ya, buat apa sombong? Nanti juga kuburan 1 kali 2. Kadang ada benernya juga sih kalau saya lagi emosi sama bapak saya ya. Omongan pepatahnya dia tuh the best. Yang kadang itu yang membuat saya masih teringat. Kadang ada orang tua kita ajak ribut, tapi setelah itu kita berdamai lagi. Saya gampang marah, nanti saya gampang tarik, bahkan saya melupakan. Makanya 8 bersaudara, papa saya bilang begini, bukan bilang ke anak-anaknya, bilang ke teman-temannya. Itu tuh anak gue yang ketiga kalau udah ngomong katanya, itu tajam. Tapi memang pas yang diomongin, ya kan? Tapi dia bilang begini, itu anak, walaupun gue marahin, hatinya gak sakit hati katanya. Bayangin, baru berantem dengan orang tua, tiba-tiba saya mau ambil motor butut saya, papa saya bilang gini, mau kemana Las? Lah itu barusan tadi marah sama saya, kok dia kita diboncengin. Saya bilang, emang kamu mau kemana sih Pak? Ya udah tak anterin, gitu. Tak anterin ngebut, dia nyantai kok, gitu kan? Dia nggak banyak komentarnya, yang penting nyampe, ya. Nah itulah, makanya orang kalau udah sombong, disentak, dimarahin, bisa balik hati nggak? Belum tentu kamu berdua, betul nggak? Lagi Pak Ot orangnya pendiam lagi. Pasti bisa dendam, betul nggak? Ya kan? Kalau papa mau melukai pasti, kalau gue udah gede gue injak. Kalau udah gue gede gue gak urus. Nggak bisa, mulut boleh berucap, hati gak usah dibohongin. Ya. Karena apa? Punya belas kasih. Ya kan, karena apa? Makananku, gitu. Ia melakukan kehendak Tuhan. Makanya kalau orang yang gak punya ganjelan, orang yang gak punya kesombongan, hidupnya nyantai aja kok. Lost, ya, tidurnya juga tuh tenang. Makanya orang-orang kadang lihat saya tuh cemburu. Kok lu baru duduk bisa tidur ya? Kok lu ya hidup kayak gak ada beban? Ya ngapain ada beban? Kenapa? Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang tak berjanji kan selalu menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. amin. Orang yang sombong gak bisa memuji Tuhan. Sikap hatinya juga tuh berbeda, ya. Makanya bagaimana kita lihat Daud, dia punya keintiman dengan Tuhan, dia punya kerendah hatian. Contoh deh hal yang sepele, ya, saya saksikan kembali. Selama hidup saya tidak pernah sakit, masuk rumah sakit tidak pernah, ya. Di usia 50-an ke atas muncullah tuh penyakit, muncullah meja operasi. Kalau kita doain orang paling gampang, betul gak? Tapi kondisi yang kita hadapi, dilihat kerendahan hati, pasrah ke Tuhan apa enggak? Ya, saya pasrah sama Tuhan. Waktu ini tahun lalu di pasang pen operasi dan operasi angkat kandungan. Tapi pas mau dibuka pen, emosi saya tinggi, ketakutan saya luar biasa. Tuhannya tuh masih setengah-setengah. Tensi saya tidak pernah 135 per 100 berapa ya? Saya bilang biasanya tensi saya 98 per 70. Karena apa? Saya stres kali ya meja operasi. Karena apa? Jarum lagi. Karena apa? Kesakitan lagi yang saya alami. Saya coba lawan dengan memuji Tuhan. Saya bawa itu tenang. Waktu saya masuk tanggal 1 jam berapa ya? Jam 7 kok nggak jawab. Saya ke rumah sakit. Langsung masuk ruangan. Walaupun didamping kakak saya dan rekan tim menara, hati saya masih datang lagi suster, Bu mau diinfus. Aduh, bisa nggak infusnya nanti, jangan sekarang kan operasinya malam. Kemarin kan saya mau operasinya sore, dipasang infusnya jam 11, tapi judulnya masuk di ruangan nggak jam
sorenya, ternyata sih dioperasinya malam. Saya bilang gitu, nanti aja sus. Datang dokternya. Dokternya bilang, apa nanti barengan ya bu? Dengan waktu mau disuntik biusnya. Nah itu lebih enak. Kita damai ya dok. Saya bilang gitu. Dokternya tertawa. Baru kali ini punya pasien antik. Sudah ajak berdamai dokternya bahwa langsung di tempat ruangan operasi. Di ruangan operasi tangan saya, tahu kali ya karena laporan susternya. Karena ada pegang sini, ada pegang jari-jari. Saya bilang, ini kenapa saya dikeroyok? Takutnya ibu nangis, takut ibu berontak. Coba saya bilang ini, enak kan tempat tidurnya kok panas. Saya bilang gitu ya. Entah kenapa saya menghilang sebentar, walaupun saya teriak itu masuk jarum. Bukan hanya masuk jarum, nyamuk nempel aja saya bisa tahu kok. Nggak harus berdarah ke nyamuk, saya ngerti. Saya teriak sekuat-kuatnya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong. Gitu tuh. Tiba-tiba bu santai, nggak tahu saya udah menghilang dari bumi. Akhirnya saya sadar, banyak rekan-rekan datang di situ. Satu kata cuma saya bilang begini, saya lapar, kenapa nggak dikasih makan? Saya bilang gitu. Waktu di Sidoarjo saya operasi ambil pasang pen, dapat makan ya. Kok ini nggak dikasih makan? Waktu sore ditawarin ibu mau makan apa sih, nggak mau. Saya pikir dapat makan. Untung ada tamu kasih saya roti, walaupun saya nggak suka roti, ya kan? Saya makan, akhirnya saya tidur lagi. Pagi-pagi udah datang tuh makanan, saya lahap, lupa diri. Gitu, jenang. Terus ada tamu telepon lagi, bu mau dibawain apa? Oke, bawa bubur holiday, itu paling enak. Makan jam 6, jam setengah 8 saya makan buburnya, porsinya gede. Saking saya stresnya, karena saya punya patokan, mama saya bilang gini, kalau sakit makan yang banyak, minum yang banyak, nanti sakitnya itu cepat sembuh. Jadi termemori sampai hari ini perkataan mama saya, gitu, makan yang banyak biar cepat sembuh, minum yang banyak biar cepat sembuh. Coba mama saya ajarkan, rendah hati. Nanti kalau yang rendah hati, Tuhan berkati. Tapi kita nggak punya pola didik begitu sih. Ya, makanya kalau bawa anak kita dalam hal satu perkataan, dia harus rendah hati. Contoh, ya, kemarin ada ponakan saya dari Bali. Dia orang kuliah robot, teknik bagian robot. Dia bilang begini, tante, aku jual kaos buat cari dana, kata itu. Loh kakak, itu kenapa kayak apa ya, robot kayak Lucifer? Saya bilang itu. Loh tante kan bisa pakai yang begini. Bukan, itu kan lambangnya robot gitu kan. Tapi anaknya tetap berdalih gitu kan. Gak apa-apa, nanti ukurannya gini-gini. Namanya tuh anak, tugas kuliah harus jual 4 kaos. Harga kaosnya sih murah, 110. Cuma saya bilang kenapa lambang-lambang robot kayak Power Ranger, kayak gitu-gitu kan. Saya bilang gini, tante kan bukan anak muda, gitu kan. Ya, tapi gak apa-apa lah. Terus saya bilang, kamu udah lakukan berapa? 2, siapa aja? Temanku dan aku. Ya udah, adikmu dan tante sama-sama. Nanti tante beli, tante pakai. Dia bilang apa? Iya makasih. Kenapa kamu gak colekin tante yang lain? Gak mau ah, malu, katanya dia bilang gitu. Kenapa kamu sama tante gak malu? Saya bilang gitu kan. Karena anak ini bisa mengerti kok. Tante yang gampang diajak apa? Kompromi. Walaupun galak ya. Coba saya bilang ini, kamu bukannya takut sama yang galak? Ya enggak lah, kalau galaknya lagi bener ya. Tapi kalau buat hal-hal yang begini, tante paling enak, pinter. Ya kan? Orang bisa menilai kok. Bukan hanya ponakan, bukan hanya keluarga, siapapun yang kita jumpai. Ya, kayak contoh. Tadi ada rekan datang ke sini mau cari kebenaran. Tapi dia sekilas itu bisa tahu kelas saya itu seperti apa. Kesingkap akhirnya. Cuma saya bahasanya gini, maaf ya Pak, kok ya udah miskin kok ya sombong banget. Tapi yang orang kaya nggak sombong loh Pak. Orang kaya tuh kemarin saya ketemu di pasar, saya juga kaget. Ya toh, sampai saya bilang makasih gini. Dia tuh biasa aja. Bayangin ya, orang kaya aja tuh nggak banyak tingkah. Sampai orang kaya gini, ayo bu, mau beli apa? Mau dibelanjain apa? Jangan, tangan saya udah bisa masak. Kalau saya udah ketemu tamu siapa bu di pasar, uang saya nggak akan gerak. Ya. Bahkan Tuhan tuh baik.
itu seperti apa. Nah, saya suka di poin yang memberi yang terbaik. Orang sudah punya satu hal keintiman dengan Tuhan, ya, dia punya kerendahan hati, otomatis dia suka memberi. Kalau orang yang nggak suka memberi, berarti belum lahir baru, berarti orang ini pelit. Bahasa Jawanya apa ya? Brotowali. Hah? Pelit. Kalau orang Jepara yang baru saya tahu, ya, karena hari itu papanya bilang, Bu Lasma itu brotowali lewat. Apa itu brotowali? Pahit. Seperti asin di laut. Pelitnya luar biasa. Jadi saya belajar, ya kan? Ya benar juga sih. Orang pelit itu ya gak punya satu hal, perubahan sikap. Orang udah kaya diberkati Tuhan, tapi buat makan, buat happy, pelitnya luar biasa. Menikmati itu hidup tuh nggak gampang. Makanya kalau mau dibilang, di zaman COVID bagi saya itu pembelajaran. Orang yang punya takut Tuhan dan orang yang pegang hartanya nggak bisa. Ya, baru kelihatan. Di situ bukti kemurnian seseorang. Dan yang saya sukanya begini. Ada satu rumah tangga yang masih muda, ya, mertuanya meninggal. Udah gitu tinggal mertua perempuannya. Suaminya meninggal. Nggak tahu kalau perempuan ini terima warisan ya dahsyat. Tapi saya tanya, itu mau meninggal lagi nggak mantumu? Nggak mau, Bu. Karena apa? Ya benar lah, orang nempel pasti dengan hartanya. Ya, kenapa? Sikap hatinya. Mana kita tahu kalau orang biasa tiba-tiba dibawa Tuhan tuh jadi orang kaya. Ricirit. Nah, itu dia. Ya kan? Film Ricirit hari itu masa kita kecil ya kalau nggak salah. Rambutnya kan tuh lucu. Bener nggak? Bajunya lucu juga. Ya kan? Jalannya tuh kaku. Dia nggak punya satu hal, kebebasan. Contoh hal yang terkecil lagi. Waktu 2 hari lalu atau 3 hari lalu, saya makan nasi ayam di daerah sana, nasi ayam bukannya Borobudur, restoran Borobudur. Aduh, itu nasi ayam apa lupa saya, kayak bangkong gitu loh. Ya kan? Tiba-tiba di situ ada Ricirit dari Jakarta. Saya nggak tahu kalau kos itu harganya 15 juta. Tapi yang punya nasi ayam itu ngotot. Pak ini, aku mau begini. Bayangin, yang punya nasi ayam, dia berangkat ke Manchester karena menang prudensial. Bayangin, dagang nasi ayam, ternyata dia agen asuransi. Iya toh? Dia bisa berangkat ke Manchester. Terus dia mau beli kaos, eman-eman. Dia cuma beli kaos yang 5 juta. Kaos stok loh, satu loh, tipis 5 juta. Memang beda, asli dan palsu. Terus karena ada mereknya di sini. Orang cuma beli karena mereknya, ya. Akhirnya dibilang apa? Kaos yang aku beli 5 juta, Bu, tak kacain, tak pajang. Loh, kok gak bisa menikmati hidup? Ya kan? Terus dia bilang gini, Ibu tahu, ini kalau saya minta dengan Ricirit Jakarta. Masih sedih Ricirit siapa? Namanya ini saya lihat di Google, ya benar ada. Ya, akhirnya buka tuh baju di tempat umum. Bapak ini kasih ke tukang nasi ayam. Akhirnya dipakai. Walaupun sempit dia paksa. Karena apa? Kaosnya 20 juta. Bapak ini dan Raffi Ahmad CS-an katanya. Dia YouTuber yang paling laris. Tapi bapak ini, dia benar. Sederhana. Satu mobil Alphard ya karyawan semua. Terus yang di situ yang makan nasi ayam berani banget minta kaos. Saya cuma pelongok lihat gitu kan. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau hadir, engkau punya satu hal mujizat di atas orang itu. Ini orang begini aja bisa dikeroyok banyak orang gitu. Dia minta sesuatu, orang ini kasih. Oh iya, kaosnya tinggal satu. Tuh, coba. Saya cuma melihat aja pelongok gitu kan. Saya bilang, sayang ya, ini orang punya rasa takut Tuhan dah ya. Kalau dia punya rasa takut Tuhan, dia punya satu hal, nilai yang lebih lagi Tuhan akan bawa, ya. Makanya di sini, di dalam memberikan yang terbaik, Daud itu nggak berpikir, ya. Makanya Daud bangun satu rumah yang besar dan megah. Bagaimana di situ mempersiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan, ya.
Makanya apa yang dikumpulkan, apa yang dimiliki Daud, dia serahkan kepada Tuhan. Makanya di sini Daud punya karakter yang daripada Tuhan, dan dia mendapatkan satu kunci rahasia Daudnya. Nah, kita melihat dalam setiap kerendahan hati, ya, kita gendol Tuhan apa enggak? Itu keputusan setiap kita. Makanya di sini juga dikatakan, ya, Matius 11, 28 dan 29. Firman Tuhan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kukuasai dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau orang yang sombong, orang yang nggak punya rendah hati, otomatis itu dia nggak punya ketenangan. Apalagi kalau dibarengin dia punya luka atau dia punya gangguan jiwa, wah itu payah. Ya, makanya jangan sampai ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Makanya dibilang apa? Marilah belajar. Aku lemah lembut dan rendah hati. Supaya apa? Kita punya satu hal, ketenangan. Nah, di sini juga dikatakan apa? Ketika kita menghadapi satu masalah yang besar, lebih baik, betul tak? Satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari kita tuntut kebenaran firman Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu untuk kami melekat kepadamu, itu kami pasti jauh dari setiap hal kesombongan. Kalau kami sombong, berarti memang kami tidak mendekat kepadamu. Bawa hari ini Tuhan sikap rendah hati dalam setiap kehidupan kami. Bawa hari-hari ini Tuhan untuk kami menjaga perkataan kami. Jangan ada dusta, jangan ada yang Tuhan tidak izinkan dalam setiap perkataan kami di Pejalet ini Tuhan. Malam hari ini, biarlah perkenanan, kasih anugerah-Mu melingkupi bagi setiap kami. Tuhan, kami bawa bangsa kami Indonesia malam hari ini ke dalam tangan. Shalom-Mu turun buat Indonesia. Pilkada 14 Februari. Damai sejahtera, sukacita yang daripada Bapak Yahweh ada di atas bangsa kami Indonesia. Kami minta pemimpin yang benar-benar yang Tuhan pilih. Bukan karena kami dengar kata orang, tapi kami akan punya tuntunan Tuhan.
untuk kami punya pilih yang Tuhan mau. Diberkati pemimpin kami ke depan. Diberkati 34 provinsi. Diberkati Pak Jokowi dan Pak Amin. Diberkati para menteri, diberkati para panglima darat, udara, laut, dan kepolisian. Diberkati RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, dan bupati. Diberkati Tuhan seluruh umat dimanapun berada. Diberkati Pak Posunko, baik kesehatannya, isi anak, mantu dan cucu. Tuhan jagai dan lindungi keluarga besarnya. Buat aset-asetnya juga Tuhan. Kami minta Tuhan jagai. Biar di pedalet ini Tuhan, yang terbaik daripada Tuhan turun buat Pak Posunko. Bawa kerinduan, kehausan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Diberkati para karyawan dari Polus dan seluruh dimanapun karyawannya berada. Biar roh takut Tuhan ada di atas setiap mereka. Kami memberkati malam hari ini orang yang terkoneksi di atas Rasma dan Adonai. Kami memberkati tim-tim solid buat menara doa. Kami memberkati orang-orang yang memakai tempat ini bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah malam ini dan hari-hari selanjutnya kasih anugerah-Mu menyertai setiap mereka. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Kau Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar dalam segala apa yang Kau lakukan dan Kau kerjakan buat hari-hari-Mu, dibuat Bapa Yahweh berhasil. Yang sudah terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oke, malam hari ini acara Adonai selesai. Saya mengundang yang ada di kota Semarang, ada ibadah jam 11 pagi di Menara Doa Polus. Kalau mau tanya nanti security-nya kasih petunjuk jalannya. Saya dari Menara Doa Polus Semarang menyapa yang menyaksikan maupun siaran ulang. God bless you.